teman-teman, selamat datang kembali di Beta Unboxing dan ini adalah Poco M3, HP yang luar biasa laris pada saat dia pertama kali launching, sehingga kita hampir tidak pernah bisa mendapatkan HP ini di harga normalnya. Sekarang HP ini sudah lumayan bisa teman-teman dapat di semua toko-toko, meskipun ada yang harganya agak sedikit lebih tinggi dari harga normal, tapi tetap saja menurut saya HP ini lumayan worth it. Seperti apa sih worth it dari si Poco M3 ini? Berikut adalah review lengkap saya tentang si Poco M3. Kita mulai dari desain si Poco M3 ini yang menurut saya di harga 1-2 jutaan memang benar-benar sangat berbeda. Meskipun masih menggunakan polikarbonat sebagai bahan baku utamanya, tapi finishingnya ini sangat berbeda sekali karena tidak jiplak sidik jari serta sangat nyaman di tangan dengan tekstur-tekstur seperti bergerigi-bergerigi gitu yang menurut saya sangat nyaman sekali. Untuk kameranya sendiri ini memang sangat glossy ya finishingnya, jadi sangat mudah sekali meninggalkan sidik jari. Tapi HP ini meskipun memiliki baterai 6000 mAh lumayan tipis juga di tangan. Seperti yang teman-teman lihat ini tidak terlalu tebal. Layar dari Poco M3 ini menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+, dan juga memiliki luas layar sebesar 6,53 inch yang sudah terlindungi oleh Gorilla Glass 3. Jadi sudah aman ya layarnya. Berikut adalah contoh gambar dan juga contoh dual speaker dari si Poco M3 ini. Untuk multitasking pada Poco M3 ini menurut saya sama sekali sudah tidak ada masalah lagi. Scroll atas, scroll bawah, scroll kiri, scroll kanan sangat nyaman-nyaman saja. Meskipun yang punya saya ini adalah versi terendahnya, yaitu yang versi 4GB RAM dan juga 64GB storage. Untuk multitaskingnya sama sekali tidak ada masalah. Membuat layar menjadi dua seperti ini pun sama sekali tidak ada kendala dan terus sangat nyaman-nyaman saja karena sangat gampang digunakan. HP ini menggunakan basis Android 10 dan juga memiliki MIUI 12. Jadi untuk multitaskingnya sudah pasti sangat nyaman khas MIUI 12 dan juga Android 10. Dan tidak tahu ya kapan akan mendapatkan pembaruan ke Android 12. Atau Android 11 lah minimal, nggak sampai 12 juga nggak masalah. Yang penting Android 11 bisa dapat di tahun ini sudah oke. Poco M3 juga memiliki beberapa fitur spesial yang menurut saya bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menggunakan HP ini. Pertama di sini ada game turbo yang bisa kita gunakan untuk mempermudah ataupun mempernyaman kita dalam bermain game. Yang kedua di sini ada kotak alat video yang bisa kita gunakan untuk mengotak-atik video kamera kita. Dan juga yang ketiga di sini adalah jendela mengambang yang menurut saya lumayan penting karena kita bisa melihat pesan yang masuk dengan cara mengetap saja dari pesan itu dan dia langsung muncul. Tidak sampai di sana saja, tapi Poco M3 juga memberikan kita tombol pintasan agar kita dapat menggunakan beberapa fitur-fitur dengan lebih praktis tentu saja. Contohnya seperti mengetap 2 kali sehingga akan menyala flashlight seperti ini. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan tombol pintasan yang bisa teman-teman gunakan di HP ini agar penggunaan HP dari Poco M3 ini terasa lebih nyaman dan juga lebih mudah dan juga serta lebih praktis juga. Jadi ya enak sekali lah menggunakan HP ini, lumayan nyaman gitu loh. Nah bagi kalian yang suka menyimpan rahasia-rahasia, ketika kita men-slide di bagian menu dari kiri ke kanan sebanyak 2 kali, dia akan langsung menuju ke brankas rahasia pada HP ini yang hanya bisa diakses menggunakan sidik jarinya kita. Dan di sana kita bisa menyimpan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang mau kita sembunyikan dari menu utama tentu saja. Karena menggunakan 2 buah speaker, jadi HP ini juga memiliki fitur pembersihan speaker. Yang sebenarnya jujur saja saya masih belum terlalu mengerti cara kerjanya seperti apa. Jadi di sini saya cuma menunjukkan saja dia memiliki fitur ini, tapi untuk penggunaannya saya nggak bisa menjelaskan terlalu panjang. Mungkin yang mengerti bisa langsung saja cek di bawah sini karena saya menggunakan HP ini tidak terlalu lama ya. Jadi bagian ini saya tidak bisa menjelaskan dengan terlalu detail dan juga dengan jelas tentu saja. Maaf. Fitur untuk mengecilkan layar juga masih tersedia pada HP ini dengan cara pencet saja tombol home dan langsung
tarik ke sebelah kanan sehingga layarnya bisa menjadi kecil seperti ini. Dan menurut saya fitur yang paling keren dari HP Poco dan ataupun Xiaomi adalah yaitu infrared blaster, karena menurut saya di HP manapun tidak ada lagi ya fitur seperti ini. Sangat langka sekali dan fitur ini masih tersedia di Poco M3. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai remote AC ataupun remote TV seperti yang saya lakukan ini. Untuk keamanan dari si Poco M3 ini sudah menggunakan face unlock dan juga sensor sidik jari yang ada di bagian kanan HP ini. Untuk face unlocknya sendiri dan juga untuk fingerprintnya menurut saya tidak ada masalah, ya agak sedikit delay tidak masalah lah. Baterai dari si Poco M3 ini sebesar 6000 mAh, jadi sudah pasti satu hari itu tembus. Bahkan mungkin bisa 2 hari ya kalau penggunaan teman-teman tidak terlalu banyak. Tapi untuk pengecasannya ini memakan waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 3 jam dari 1% sampai 100%. Ya gak bisa dibilang cepat ya, meskipun pengecasannya sudah mendukung fast charging sebesar 18 watt. Tapi 18 wattnya itu mengisi 6000 mAh-nya ya sekitar 3 jam lah kurang lebih. Skor Antutu dari si Snapdragon 662 ini sebesar 165 ribuan. Dan emang tidak beda jauh sih dari si kakaknya yaitu si 665. Dan berikut adalah contoh bermain game pada si Poco M3 ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah mendarat dan di sini game pertama tentu saja saya akan bermain PUBG Mobile. Dan sekalian saya mau coba juga grafiknya sampai di mana, dan di sini ternyata sama seperti kakaknya si 665, dia cuma sampai di balance medium saja. Tidak bisa dibilang spesial sekali ya. Dan di sini saya mau bermain di yang colorful. Oke, sip. Dan emang bisa dibilang ini performa yang HP menengah ke bawah sekali ya teman-teman. Untuk gyroscope-nya di sini masih tersedia always on, tapi saya nggak tahu ini yang hardware ataupun software. Dan ini pertama kali main tadi agak sedikit skip gitu ya, agak sedikit delay. Oke, coba kita bermain lebih lama saja, kita akan tahu seperti apa sih kualitasnya. Oke, di sini saya sudah dapat musuh yang pertama. Ya, wah ini saya pakai sarung jempol ini baru-baru ya soalnya, jadi emang masih kaku sekali teman-teman. Jadi saya mau tembak-tembak seperti ini aja, mau ngarahin aja agak sulit ya. Nah, ini sekarang saya sudah bisa nembak bunuh satu ya, lumayan. Sampai sejauh ini sih tadi dia cuma agak sedikit frame drop ataupun agak sedikit delay di awal, tapi pas udah bermain lumayan lancar, tidak ada masalah sama sekali. Masih bisa dibilang playable dan juga lumayan nyaman. Oke sih, aman-aman saja dan ya agak smooth ya. Untuk pergerakannya sangat enak-enak saja. Oke, di sini saya akan menurunkan grafiknya sampai di yang smooth high aja. Sayang sekali ya di HD-nya nggak bisa dimainkan. Oke, ini yang smooth high sudah pasti ya, ini lebih nyaman ya. Mending kalau teman-teman mau bermain yang di smooth high saja. Ini terasa lebih ringan, terasa lebih smooth, pergerakannya juga lebih enak. Seperti ini kurang lebih kalau bermain di smooth high. Oke, ini sangat nyaman meskipun ya grafiknya ya nggak terlalu spesial sekali. Yang penting lancar saja. Ya pokoknya HP ini bukan buat orang yang bermain game yang terlalu memikirkan grafik tinggi gitu ya. Pokoknya ini yang casual saja, yang suka bermain game santai-santai saja. Kurang lebih seperti ini. Oke, udah aman-aman saja sih, gak ada masalah sama sekali. Oke, kita akan langsung ke game berikutnya saja biar gak terlalu lama di game ini. So teman-teman, di sini game kedua saya akan bermain Captain Tsubasa Dream Team, dan di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman saja loading dari awal seperti ini sampai bermain di dalam game di dalam gamenya seberapa lama ya. Dan ini dia untuk loadingnya. Karena untuk game seperti ini tuh bukan untuk grafik yang dilihat, tapi seberapa cepat dia bermain ya, seberapa cepat loadingnya berjalan. Karena makin tinggi kekuatan dari chipset, makin cepat juga loading yang akan dihasilkan. Contohnya seperti ini, dan ini menurut saya sih gak terlalu cepat sekali, dia agak sedikit lumayan lama sih, tapi gak terlalu lama-lama banget juga, jadi agak sedikit standar saja. Ya seperti ini contohnya. Hanya menunjukkan kepada teman-teman seberapa cepat loading yang bisa dihasilkan oleh Snapdragon 662 ini. Oke, sekarang menuju ke pertandingan, biasanya ini akan lebih lama.
Iya, bisa dibilang ini nggak bisa dibilang cepat juga untuk loading ke gamenya. Oke, kurang lebih sampai di game itu sekitar 1 menit lah. Ya, kurang lebih seperti itu, dan kita akan langsung saja ke game berikutnya saja. Baik teman-teman, di sini game terakhir yang mungkin saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Di sini saya menggunakan emulator PSP, dan di sini saya bermainnya menggunakan stick PS aja, dan ini dia. Untuk emulator berjalan dengan sangat smooth seperti ini. Ya, pergerakannya juga sesuai ya, tidak delay gitu, ya agak pas menurut saya. Oke sekali sih. Seperti ini kurang lebih bermain di HP ini. Oke, mantap juga bermain di emulatornya, dan menurut saya untuk bermain game di HP ini sih nyaman-nyaman saja. Asal teman-teman tidak terlalu memikirkan grafik yang tinggi-tinggi gitu ya. Pokoknya ini untuk buat kalian yang suka game-game casual saja, yang santai-santai saja, bisa memainkan game ini tentu saja. Ataupun yang suka bermain game yang gak terlalu berat, yang santai-santai saja, baterainya 6000 mAh, bermain game seharian sudah pasti bisa. Apalagi layarnya ini sudah Full HD Plus, jadi mata kita gak terlalu sakit-sakit banget ya lihat layarnya ini, meskipun bermain lama juga gak terlalu masalah. Dan game-game seperti ini juga bisa dibilang dimakan dengan sangat nyaman menggunakan Snapdragon 662 tadi. Ini dia. Oke, nyaman-nyaman saja, gak ada delay sama sekali seperti yang teman-teman lihat. Mungkin tadi delay di game yang berat seperti PUBG saja. Untuk bermain game lumayan oke. Sektor fotografi pada Poco M3 ini menurut saya tidak terlalu spesial sekali. Di kamera depan teman-teman bisa menemukan satu buah kamera sebesar 8 megapiksel yang ditemani oleh 3 kamera di bagian belakang, yaitu kamera utama sebesar 48 megapiksel serta 2 megapiksel lagi untuk kamera depth dan juga makro. Dia gak ada kamera ultra wide ya. Dan berikut adalah contoh foto dan juga video dari Poco M3 ini. So teman-teman, itu dia tadi review saya tentang si Poco M3 ini, yang menurut saya di harga 1-2 jutaannya sudah pasti ini tidak bisa dibilang tidak worth it. Sangat-sangat worth it teman-teman. Karena dengan harga 1-2 jutaan teman-teman akan mendapatkan dual speaker, masih ada IR blasternya, desain yang menurut saya desain yang tidak 1-2 juta sekali teman-teman, lumayan bagus, bahkan ada teksturnya juga. Serta memiliki Snapdragon 662 yang meskipun bisa dibilang tidak terlalu beda jauh seperti Snapdragon 665, tapi sudah lumayan oke untuk keperluan sehari-hari. Bermain game juga bisa lah di settingan yang tidak terlalu tinggi, tapi sudah bisa lancar bermainnya. Serta layarnya juga sudah Full HD Plus, sudah pasti sangat nyaman jika teman-teman mau pakai untuk nonton-nonton. Yang membuat HP ini terasa ya lebih dari 2 juta lah harga sebenarnya. So teman-teman, mungkin itu saja review saya tentang si Poco M3 ini, yang mungkin sedikit kekurangannya dia tidak memiliki kamera ultra wide dan kameranya ya bisa dibilang biasa-biasa saja ya.
Tapi sisanya sudah lumayan oke lah, tentu saja di 1-2 jutaan harganya. Terima kasih sampai di akhir dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. See you friend.